guys, bertemu lagi bersama gue Irwan Dirgantara. Di video kali ini gue mau nge-share pengalaman gue mulai dari awal nge-YouTube, mulai dari nol. Dan gue juga ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana tahap-tahap yang harus kalian lewatin untuk mencairkan penghasilan kalian di YouTube. Dan untuk teman-teman YouTuber pemula atau bagi anda semua yang baru ingin terjun ke dunia YouTube, silakan nonton video ini sampai selesai agar kalian paham dengan isi video ini. Dan bagi kalian senior dalam YouTube, udah subscriber udah banyak banget dan udah berpenghasilan, silakan skip aja videonya. Nah, di sini gue mau ngeliatin kepada kalian bahwa gue udah berhasil mendapatkan surat dari Google AdSense ini. Setelah sekian lama gue udah nunggu, kemarin itu akhirnya nyampe juga pada puasa pertama di tanggal 24 April. Kemarin tuh juga sempat ada pemberitahuan dari Google AdSense kalau adanya keterlambatan pengiriman dari surat ini. Itu gue sangat lemes karena tanpa surat ini kita tuh nggak bisa cairin penghasilan kita dari YouTube. Dan kalian nggak bisa atau kalian belum bisa dikatakan sebagai YouTuber kalau kalian belum punya surat ini. Dan untuk dapatkan surat dari Google AdSense itu nggak mudah. Kalian tuh harus melewati beberapa tahap dan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak YouTube dan Google AdSense. Makanya di sini gue ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana akhirnya gue bisa dapetin surat dari Google AdSense ini. Jadi bagi kalian yang YouTuber pemula atau kalian yang baru ingin terjun ke dunia YouTube, hal yang pertama kalian lakukan adalah membuat akun atau channel YouTube tentunya. Ketika kalian sudah mempunyai akun atau channel YouTube, kalian tinggal bikin videonya lalu menguploadnya. Dan usahakan itu kalau kalian bikin konten, cari konten-konten yang menarik dan sesuai dengan hobi kalian atau skill kalian. Jadi dalam pembuatan video itu lebih enak dan lebih gampang. Hal itu sangat penting juga bagi kalian karena gue belajar dari pengalaman gue sendiri. Gue tuh pertama kali bikin channel YouTube pada tanggal 7 Desember 2016. Gila, itu udah lama banget. Dan pertama kali gue bikin itu niat gue cuma karena iseng-iseng doang. Dan pada saat waktu gue kuliah, gue nggak tahu kenapa gue suka banget bikin video. Intinya itu gue bikin video ada muka gue dengan harapan itu ntar kalau kedepannya gue diberi umur panjang, gue dan anak cucu gue bisa melihat kembali momen-momen yang ada di video itu. Cuma sesimpel itu sih pemikiran gue kemarin tentang YouTube. Makanya tuh gue sampai 3 tahun baru gue bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Karena gue kemarin bikin video itu tergantung mood gue. Kalau gue mood gue bikin video. Gue juga jarang untuk ngasih waktu buat video karena niat gue emang kayak gitu, jadiin penyimpanan doang di YouTube. Apalagi kemarin waktu masa-masa memory card gitu kan. Memori itu kalau kita simpan video di memori, kadang itu memorinya rusak atau ke format. Jadi menurut gue tuh YouTube adalah tempat penyimpanan yang paling aman. Saran gue bagi kalian yang baru ingin memulai nge-YouTube, kalian tuh harus benar-benar punya niat dan tekad yang tinggi supaya kalian tuh nggak kayak gue 3 tahun baru bisa cairin duit dari YouTube. Dan kalian tuh jangan juga pernah berpikiran utama tentang duitnya dulu. Kalian tuh harus fokus aja dulu bikin videonya. Nanti kalau kalian bikin videonya menarik, pasti duitnya ngikut juga. Dan kalau kalian fokus, gue yakin kalian tuh bisa nggak sampai 3 tahun, tinggal itu jauh. Kalian cuma butuh waktu mungkin 5 bulan baru kalian udah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Itu pun kalau kalian benar-benar serius dan upload konsisten. Nah, tahap yang ketiga, kalian harus memenuhi syarat untuk dimonetisasi atau syarat untuk pihak YouTube memasangkan iklan ke video kalian. Jadi penghasilan dari YouTube itu adalah dari iklan yang tayang di video kalian. Syaratnya adalah kalian harus memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Makanya itu kalian harus benar-benar mempunyai konten atau video-video yang menarik dan mengupload dengan konsisten agar kalian bisa memenuhi syarat tersebut. Dan saran gue, jangan pernah beli-beli subscriber atau kalian spam-spam komentar minta untuk di subscribe atau istilahnya itu sub for sub ya. Itu jangan, itu sangat membahayakan bagi channel kalian. Jadi cara kerja YouTube itu sangat canggih dan sangat detail. Jadi mending kalian jalan lurus-lurus aja. Atau kalian ngambil HP teman kalian subscribe sendiri channel kalian. Itu tuh mendingan daripada kalian spam atau beli-beli subscriber. Dan jika video kalian menarik untuk ditonton, maka penonton itu otomatis bakalan subscribe sendiri channel kalian. Ketika kalian sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka pihak YouTube akan melakukan peninjauan kepada channel kalian.
biasanya itu butuh waktu 1-2 bulan untuk dalam masa peninjauan. Dan peninjauan itu untuk mengetahui apakah channel kalian ada yang melanggar hak cipta atau melanggar ketentuan dari YouTube. Jadi kalau kalian ngedit video, usahakan jangan cari musik atau jangan memasukkan musik yang ada label hak ciptanya. Apalagi biasanya kita itu pada saat ngedit kita memasukkan musik atau lagu kesukaan kita di video tersebut. Jika itu terjadi, video kalian tidak bisa dimonetisasi atau monetisasinya itu diambil oleh yang punya hak cipta tersebut atau yang mengklaim video tersebut. Di awal video gue juga itu banyak banget yang diklaim hak ciptanya karena gue belum tahu bagaimana sistem kerja dari YouTube. Nah, sekarang jika kalian udah tahu, usahakan kalau lagi ngedit video masukin musik yang bebas hak cipta, karena banyak juga di YouTube atau YouTube juga udah menyediakan musik-musik yang free atau bebas dari hak cipta. Dan gue tuh kemarin butuh waktu 3 tahun baru bisa dimonetisasi, karena baru di tahun 2019 gue baru mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya karena gitu gue niatnya setengah-setengah, gue ngupload videonya nggak jelas juga, jadi konten gue tuh memang nggak menarik, jadi pertumbuhan subscribernya sangat-sangat lambat. Tapi karena banyaknya youtuber kemarin yang bermunculan, gue jadi kepikiran kenapa gue nggak serius aja yang YouTube. Jadi gue tuh mulai dari situ, gue udah juga dimonetisasi. Sebulan doang sih waktu kemarin gue ditinjau udah berhasil dipasangkan iklan. Jadi gue bener-bener serius, pokoknya gue pengen kualitas gambar video gue itu bagus. Tapi ada aja tuh rintangan, entah itu malas atau jenuh, pokoknya banyak deh. Jadi YouTuber itu nggak mudah. Pokoknya kalian jangan tiru pengalaman gue. Intinya kalian ambil aja pelajaran dari pengalaman gue tadi, supaya kalian benar-benar bisa fokus dalam menjalankan YouTube kalian. Nah, setelah kalian sudah ditinjau dan berhasil untuk dimonetisasi, dan di video kalian sudah dipasangkan iklan, otomatis kalian sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tapi kalian harus mengkaitkan akun YouTube kalian dengan Google AdSense. Jadi Google AdSense itu disitulah kalian bisa mengecek penghasilan kalian. Dan untuk mencairkan penghasilan kalian, kalian harus verifikasi data diri dulu. Dan untuk verifikasi itu minimum kalian harus mempunyai saldo $10 atau jika dirupiahkan Rp140.000. Barulah ada notifikasi Anda disuruh untuk verifikasi identitas diri. Di antaranya ada verifikasi data diri, verifikasi rekening bank, dan verifikasi alamat Anda. Jadi jika kalian sudah mendapatkan $10 di saldo Anda, maka kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan, diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Jadi kalian klik aja tulisan aksi atau action yang ada di notifikasi. Lalu pertama kalian diarahin untuk verifikasi identitas diri dulu dengan cara mengupload foto KTP kalian. Jadi kalau kalian foto KTP harus benar-benar yang jelas agar pihak YouTube bisa membaca data diri kalian. Setelah itu pihak YouTube akan memproses dulu apakah benar data diri kalian sudah sesuai. Biasanya butuh waktu beberapa hari dan hasilnya itu akan dikirim ke email kalian seperti ini. Jadi dalam proses verifikasi ini kalian harus rajin-rajin untuk mengecek email kalian. Ketika verifikasi identitas kalian sudah selesai, tahap yang kedua adalah kalian harus verifikasi rekening bank kalian. Dengan cara kalian masuk lagi ke Google AdSense, lalu pilih pembayaran dan di situ ada tambahkan metode pembayaran, lalu kalian masukkan nomor rekening kalian di situ. Setelah itu pihak YouTube akan mentransfer saldo di bawah Rp1.000 ke rekening kalian dalam waktu 3-5 hari kerja. Jika sudah masuk ke rekening kalian, kalian harus memasukkan jumlah saldo tersebut yang tepat. Jadi kalian nggak boleh asal-asalan memasukkan saldo tersebut. Karena kalian tuh hanya dikasih 3 kali percobaan. Kayak gue kemarin itu dikirimin saldo sekitar Rp763 di rekening BCA gue. Lalu saldo itu gue masukkan ke verifikasi dan gue klik verifikasi. Lalu pada waktu itu juga akan ada pemberitahuan kalau rekening kalian berhasil diverifikasi atau sudah bisa digunakan.
Nah, untuk tahap yang terakhir adalah verifikasi alamat. Jadi, pihak YouTube itu akan mengirimkan PIN ke alamat kalian melalui pos. Nah, ini dia surat yang dikirimkan dari Google AdSense. Jadi, isinya itu adalah PIN yang kalian harus verifikasi di Google AdSense. Jadi, bukan duit ya isinya. Dan jika kalian ingin mengetahui apakah Google AdSense sudah mengirimkan surat ini atau tidak, kalian bisa cek di beranda Google AdSense. Verifikasi alamat penagihan Anda. Kami telah mengirimkan PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 12 Maret 2020. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu. Verifikasi alamat Anda dengan memasukkan PIN yang kami kirimkan. Jadi kita itu harus benar-benar sabar dalam menunggu surat ini. Gue tuh kemarin sampai 3 minggu gue tunggu dan gue cek langsung ke kantor posnya, karena biasanya banyak kejadian seperti itu yang mungkin suratnya tercecer atau pihak kurir dari posnya itu nggak ngeliat atau nggak jelas alamatnya di situ. Intinya kalian harus berusaha untuk mencari surat ini. Tapi kalau kemarin itu emang benar-benar nggak ada. Jadi gue tunggu sampai 4 minggu lagi dan gue request ulang. Pas gue request ulang itu besoknya tiba request pertama ini datang. Tapi nggak masalah, karena surat yang pertama itu, surat kedua dan ketiga itu PIN-nya adalah salinan semua. Jadi yang mana duluan tiba, kalian masukin aja, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika suratnya sudah ada tapi kalian belum memasukkannya. Kalian tuh hanya dikasih 4 bulan untuk memasukkan atau memverifikasi alamat kalian. Kalau kalian nggak ngelaksanain itu, maka monetisasi kalian atau iklan kalian akan dicabut. Bahkan mungkin nggak bisa dipasangkan iklan kembali. Makanya itu verifikasi alamat ini itu sangat benar-benar penting bagi kelangsungan channel kalian. Dan kalau kalian sudah request 1-3 kali, kan maksimalnya itu 3 kali request, tapi suratnya belum datang-datang juga, maka kalian akan diberikan alternatif verifikasi secara online. Tapi itu setelah kalian merequest 3 kali. Kalau belum 3 kali, kalian nggak langsung dikasih alternatif itu. Jadi jika kalian sudah verifikasi alamat, apakah sudah bisa dicairkan? Belum guys, kalian harus melewatin 1 tahap lagi, yaitu minimal saldo kalian mencapai 1.300.000. Baru pihak Google AdSense akan mentransfer ke rekening kalian. Jadi contohnya seperti ini. Jika kalian bulan pertama menghasilkan misalkan 500.000, maka bulan itu kalian nggak dapat transfer dari Google AdSense. Dan kalau bulan kedua kalian mendapatkan 500 lagi, dan bulan ketiga 500 lagi, barulah diakumulasi dari 3 bulan itu kalian mendapatkan 1.500.000, barulah bisa ditransfer oleh pihak Google AdSense. Nah, seperti itulah tahap-tahap dalam mencairkan dana di YouTube kalian atau di Google AdSense. Jadi untuk teman-teman semua YouTuber pemula atau kalian semua yang baru ingin terjun ke YouTube, kalian tuh harus benar-benar serius dan mempunyai tekad yang tinggi. Karena YouTube itu nggak instan guys. Kita harus sabar dan konsisten. Kita buat video, ngedit, dan kita besoknya mikir lagi buat konten apa. Dan jika kalian benar-benar serius dan sudah mendapatkan penghasilan, maka semuanya bakalan terbayar. Kalian harus berkarya aja dulu, nikmatin prosesnya. Dan jika kalian punya karya jelek atau banyak dihina, itu sudah jadi tantangan yang harus atau wajib kalian lewatin. Tapi jangan stop sampai di situ. Kalian tuh harus maksimalkan video kalian atau memperbaiki kualitas-kualitas di video kalian agar kedepannya semakin lebih baik lagi. Dan untuk kalian yang masih mempunyai alasan enggak nge-YouTube karena nggak punya alat, kalian bisa pakai HP. Jangan sampai kalian nunggu kamera DSLR atau mirrorless, bahkan laptop, barulah kalian ingin terjun ke YouTube. Itu salah banget. Kalian gunain aja apa yang Anda miliki saat ini. Gak apa-apa kok video pertama kalian itu standar atau bahkan ada watermarknya. Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kalian mengambil karya orang lain. Gue aja kemarin waktu buat karya film pertama gue itu cuma ngeditnya pakai HP. Dan gue nggak tahu, gue nggak punya pengalaman sama sekali dalam pembuatan film, tapi gue berani mencoba membuat film itu bagaimanapun. Dan di situ gue banyak banget
kena copyright juga, banyak cacian yang ada namanya bocorkan diri. Gue nggak tahu sama sekali, tapi gue ingin mencoba karena di situ juga gue termotivasi untuk membuat karya-karya yang lebih baik lagi. Intinya itu kalian harus memulai dulu, kalian harus berani memulai. Ibaratnya itu kalau kita naik tangga, kita yang pertama harus kita lakukan adalah melangkahkan kaki satu persatu. Karena nggak mungkin kita melangkah langsung sampai ke puncak. Dan sedikit tips dari gua, kalau kalian penulis, kalian pasti disarankan untuk banyak membaca. Jika kalian penyanyi, pasti kalian disuruh untuk banyak mendengarkan lagu. Dan jika kalian ingin menjadi videographer, maka kalian banyaklah menonton video-video yang sesuai dengan konten kalian. Itu sangat bermanfaat banget bagi referensi untuk channel Anda. Nah, mungkin itu aja sedikit tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan mungkin kalau ada yang belum jelas, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like. Jika tidak, silakan dislike. Intinya kalian tuh harus subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Irwan Dirgantara, sampai jumpa di video selanjutnya.